ibu-ibu tiang langsung aja Bu ya. Kalau nanti kan dapat bibit yang sudah tumbuh sama benih Bu ya. Jadi untuk bibit yang sudah tumbuh nanti kita akan siapkan media yang bagus nih kan. Ada media itu ada 6 yang bisa direkomendasi Bu. Itu adalah tanah, kompos atau humus, pupuk kandang, herbit, arang sekam atau arang padi Bu yang masih mentah ya. Nah kebetulan di sini kan ada cuma tiga macam. Kalau komposisi Bu tergantung juga tanah. Jadi dia merekomendasi komposisinya itu macam-macam. Dia rekomendasi 2:1. Oke. Kalau yang apa itu arang sekam sama sekam bedanya nih ke lebih baik sebenarnya arang sekam, tapi dia tidak perlu jelaskan bagaimana cara membuatnya. Yang jelas lebih banyak arang sekam itu lebih bagus dibandingkan sekam padinya. Kenapa? Kalau sekam padi kadang-kadang dia masih membawa hama dan penyakit Bu. Kalau di di sekam padi yang masih mentah nih ke kadang-kadang masih isi butiran berasnya ke. Nah ini ke mengandung jadi lemah. Iya, media untuk hama. Kadang-kadang dicari semut kadang-kadang. Nike, makanya lebih baik itu menggunakan arangnya. Jadi arang nike sekam nike yang sudah dibakar tapi tidak sempurna dan sampai jadi tetap dia jadi arang itu. Nah, media yang baik nike kandungannya seperti itu ada kokopit nike akhirnya serbuk gergaji kelapa nike, sabut kelapa yang sudah dihancurkan. Ada prosesnya nike yang bagus. Dan kebetulan kita punya 3 media tanam. Yang ada adalah tanah, pupuk organik, arang sekam padi itu yang masih mentah. Arangnya kalau dibakar. Nah, perbandingan yang rekomendasikan adalah tanah 2, kompos 1, pupuk kandang 1 sama niki 1. Jadi cara mencampurnya kita niki sudah dianggap 2:1 Bu. Tanahnya 1. Ciri tanah yang bagus Bu, biasanya warnanya coklat hitam-hitaman Bu. Kalau dia agak warnanya terang itu biasanya kurang subur, unsurannya kurang gitu. Jadi usahakan cari tanah bagian atas saja. Kan ada bagian lapisan tanah nih kalau kita bongkar tanah Bu, ada lapisan yang warnanya beda-beda. Yang paling bagus nih paling atas lapisannya. Kelihatan nih kalau kita gali nih kelihatan berganti garis tanahnya. Enten. Nike yang medianya yang bagus. Kalau ada kokopit lebih bagus lagi. Kalau bisa juga kayak niki yang gini-gini nike harus dihilangkan niki. Yang direkomendasi ahli biasanya diayak lagi gitu. Timbal kita, karena kita itu biasanya ini yang dihilangkan. Sama butiran-butiran niki harus dihancurkan, apalagi ada batunya kan harus dihilangkan itu. Jadi niki seperti biasa, niki dicampur dengan yang bagus. Mungkin bukan campur aja kan, biar nyampurnya bagus. Nah, wadah yang akan kita pergunakan ibu-ibu kan bisa menggunakan barang-barang bekas seperti ini Bon. Botol aqua, gelas aqua, jerigen, plastik minyak itu nanti pun bisa. Cuma kalau dia kayak jerigen itu yang rekomendasi sih harus dilobang di bawahnya. Kalau ada kelebihan air bisa masuk keluar dari lubang itu. Jadi tanamannya tidak tergenang ya. Nah, Riki juga dia lihat ada pohon pisang. Kenapa bagus dipakai? Pohon pisang itu kan mengandung pati Bu. Mengandung pati, ada senyawanya juga itu. Mikroorganisme ada juga. Jadi media itu
kebutuhan air juga sedikit Bu. Jadi kita tidak menyiram secara rutin. Karena kandungan airnya itu sampai 80% itu. Oh, sabtunya juga bisa digunakan kalau memang. Ibu punya kelompok ya? Ada KWT. KWT. Nah, PKK-nya itu kalau mau ibu ini berkembang dan aktif, bisa berubah jadi KWT Bu. Anggotanya ibu-ibu PKK di permulaan. Nanti ada kegiatan yang namanya RPL, Rumah Pangan Lestari, itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Ada bantuan secara swasembada, ada bantuannya biasanya 50 juta ibu dibina untuk membuat kebun di rumah dengan media seperti ini. Masih hari ini bentuk. Nah, nanti boleh kita di sini, Pak. Ini Pak, coba. Nanti bibit jangan dilihat nanti tanam bisa di sini dia aja isi media ya nyelakang ini nggak perlu disiram aja. Nah, nanti setelah bapak-bapak seperti ibu ini medianya kecampur bagus, masukkan dulu medianya tidak penuh ini ya, ada ruang untuk kita nyiram, tidak airnya keluar. Oke. Pada saat setelah pengisian nike ada ditekan sedikit biar waktu menyiram kan terus disiram ini airnya tanahnya tidak turun terus. Kalau kita tidak ditekan kan nanti berkurang tanahnya ke bawah terus deh. Nike setelah isi jangan dulu ya. Setelah isi nanti ini sebelum tanam disiram dulu. Karena yang dipakai udah yang matang Bu, yang sudah jadi. Yang sudah kayak tanah gitu. Nah ini kita membuat media yang namanya media organik. Kita tidak menggunakan bahan kimia. Tapi pada saat pemeliharaan macam-macam pupuk juga ada. Lebih baik Bapak menggunakan pupuk NPK namanya. Itu ada kandungan N, P dan K. NPK. Nah itu untuk pertumbuhan yang ada bunganya. Kalau ibu mau menggunakan sayuran yang nanti panennya daun, mungkin lebih baik pakai urea bisa. Tapi kelebihan urea juga tidak bagus. Nanti bisa daunnya kebakar. Jadi pemupuk yang istilahnya tanaman itu kita pelihara kayak bayi. Kecil ya makanannya sedikit, makin besar makanannya lebih banyak. Ini ya Pak ya? Ini Pak. Lagi. Kenapa dia minta ini? Kalau ukuran media, kalau tanaman yang jangka umurnya lebih tua, maksudnya cabai umurnya kan sampai 6 bulan. Kalau bisa sih medianya ini lebih gede, tempatnya lebih gede. Kalau yang umurnya jauh panjang. Kalau sayuran kan kayak yang nanti dapat ibu kan sayur hijau sama bayam, itu sebulan aja udah panen. Yang kayak gini, bisa sedikit lah, medianya bisa lebih sedikit. Tetapi bibit yang nanti ditanam jangan banyak. Kalau yang benih dikasih misalnya begini, sayur hijau, ampunan ini semakin banyak nanti pertumbuhannya semakin kecil. Tumbuh dia tapi kecil. Mendingan kita irit bibit, misalnya 3, 2 itu, tapi tumbuhnya lebih besar. Kalau medianya banyak, bagus. Karena niki kan ini media terbatas, makanannya kan terbatas. Makanya yang menentukan pertumbuhan tanaman bagus itu adalah media niki. Itu lain dia dengan tanam di tanah langsung. Kalau akarnya kan menjalar terus.
bisa cari makan di mana-mana. Sedangkan ini kan di sini aja. Gitu. Jadi kunci utama pertumbuhan tanaman bagus itu adalah di media. Oke. Jadi ibu-ibu jangan pakai tanah aja. Kalau tanah aja apalagi tidak bagus, padat, lebih enggak ini. Pertumbuhannya tidak akan bagus. Nah, penyiraman ibu istilahnya kapasitas lapang. Tidak becek, tidak kering. Oke, itu namanya kapasitas lapang. Kenapa? Kalau becek dia juga akarnya busuk. Kalau kering pasti mati juga, gitu. Jadi usahakan kalau nyiram, waktunya nyiram, nggak usah setiap hari. Lihat medianya, kalau masih basah nggak usah disiram. Kalau kering baru ya. Apalagi nikel yang medianya nanti pakai nikel. Nikel kandungan air itu 80%. Bisa jadi 3 hari sekali ibu baru nyiram. Nah nanti media ini juga akan ditaruh di situ. Terus ibu kalau memang mau tanam, mau ditanam, sama di sini di kampung. mau ditanam nih ke medianya sama seperti ini, jangan terlalu banyak. Ada space untuk yang kita nyiram airnya tanahnya tidak keluar. Nah, kinderang bolong. Di bawahnya berlubang ya? Bawahnya udaranya. ini kalau bisa kita lubang. Ya. Itu dah yang bilang kalau kelebihan air kita nyiram Bagus. kan tidak tergenang di sini, bisa dia keluar dari sini. Apalagi tanaman umbi-umbian kayak apa namanya bawang lah yang sering kita lihat di sini ya. Bawang itu enak bu. Nanti kalau bibit ibu punya bawang sisa, potong aja ujungnya sedikit, yang ujung taruh di sini aja, ditutup dengan kalau bisa niki pun usahakan tidak mengumpal lagi. Jadi dia enak sekali gitu. Apalagi ada kokopit, arang sekam yang lebih paling bagus. Itu taruh aja, tanam dikit. Sekamnya sudah dibakar. Nike taruh aja dia di sini pasti mentik lah. Halo. Cuma bagus tidaknya itu tergantung juga pemeliharaan kita. Makanya kalau medianya bagus kita tidak perlu pelihara juga dia apa-apain tidak apa-apa. Pasti tumbuh bagus. Bawang yang Nggih. Nggih. Cuma dia juga perlu sinar, jangan ditaruh di tempat yang tahu. sinar tanah biar. Nggih. Harus sinar langsung di luar kan ada bawang. Coba. Dengan kondisi seperti ini, inilah yang akan kita bertahan. Karena kita bisa tanam. Kalau tidak bisa bertanam, berbudidaya, ampun ya mudah-mudahan berkepanjangan kondisi seperti ini. Ibu harus bisa bercocok tanam di rumah, memanfaatkan lahan yang ada. Makanya kita di Disdan bantuan kita ada edukasinya, ada pembelajarannya. Itu contohnya penggunaan barang bekas ya. Kenapa? Isinya, manfaatnya apa? Ya, pertama kalau barang bekas wadah-wadah niki ya seperti niki kan banyak tuh ibu-ibu botol, terus plastik minyak, tampil, apalagi kaleng-kaleng, bisa semua dipakai ini. Botol aqua Plastik minyak bemol ini. nggih, yang ujungnya niki potong aja bawahnya. Nah, kalau ibu senang browsing di ini ada namanya vertikultur gitu bu. Ibu tinggal tanam pasang-pasang aja di tembok-tembok niku, mudah sekali bu. Asana kali sayur sehari ini gampang. Oke, kalau ibu tidak membeli nanti ampun aja mudah-mudahan tidak berkepanjang. Biarin aja ininya tanaman itu sampai berbunga bu. Semua sayur hijau berbunga bu. Kalau dibiarkan 3 bulan dibiarkan berbunga dia. Kalau kita kepepet nanti itu bunganya itu biarkan sampai biji. Ambil aja potong kalau sudah tua. Itu disebar aja pasti tumbuh lagi. Oke. Nike kalau kondisi seperti ini berpanjangan, jadi mudah-mudahan apa yang kita berikan ini sedikit tapi bermanfaat panjangan. Jadi kalau ibu mau mencoba membibit, ibu tanam 2 bisa 5 lah, nggak dikasih 5 bibit, 1 dibiarkan untuk pembibitan, baik cabai, sayur hijau, bayam gampang sekali kan bu. Kadang-kadang di Tegale, kalau di Tegale gampang sekali nih pasti ada yang tumbuh. Kita kalau orang di desa kan biasanya tidak kekurangan lah, makanya sasarannya kita ke perkotaan. Kalau orang desa biasanya di Tegale gampang dia nyari makanan gitu. Jadi pemanfaatan barang bekas apapun itu bisa dipakai. Yang penting ibu menyiapkan media yang bagus. Kalau ibu punya serabut, cak-cak mantan nih tapi jangan langsung dipakai serabut kelapanya. Direndam ya, karena serabut kelapa itu mengandung minyak. Direndam, dijemur, dibasahi lagi, pakai dah.
Itu untuk menyimpan air. Iya. Jadi dia lebih lama untuk tanah ini kering. Dicampur di sini. Dicampur boleh, diisi di atasnya boleh. Itu juga mengurangi serangan hama. Nah, nanti ibu-ibu yang juga banyak belajar dari Pak Google. Kalau ibu senang browsing, jangan di WA aja, browsing juga tuh. Banyak sekali pelajaran lebih gampang untuk di rumah-rumah. Mungkin itu yang dia bisa jelaskan. Nanti disiramnya kurang nanti. Setelah Niki disiram, kalau lebih bagus ibu punya media banyak, tanah Niki bisa diayak lebih bagus. Apapun media yang lebih bagus, semakin halus medianya semakin bagus, Bu. Kenapa? Pada saat panen pencabutan akan lebih mudah. Terus kalau dia gembur, halus, pertumbuhan akar lebih mudah ya. Panjang akar lebih mudah. Jadi usahakan kita membuat media yang gembur. Ingat juga kelemahannya arang sekam padi ini, kalau dia tidak pengelupasannya tidak sempurna, ada bekas-bekas berasnya nike, agak riskan nike dicari semutnya. Makanya kalau ibu bisa dibakar sempurna, jangan sampai jadi abu. Jadi kalau bakar nike, apinya nike jangan sampai kena arangnya. Jadi kalau nanti ibu bisa browsing di Google, apinya itu panasnya pakai seng aja bisa. Seng di dalam, di arang sekamnya di luar. Jadi panasin pakai seng itu. Hawa panas sengnya itu lah yang akan membakar arangnya. Nanti sampai aduk-aduk, nanti pasti ini masih menggumpal, masih berdebu ini tapi udah hitam dia. Kalau dia langsung dibakar pakai api, pun langsung habis. Seperti mangga jadinya. Nyanya. Jadi airnya apinya tidak langsung kena ke sekamnya. Kalau untuk sayur, kalau punya banyak arang sekam, ini kadang-kadang dibuang di limbah nih, pakai media ini paling bagus, cepat sekali pertumbuhannya, bibitnya, benihnya terutama. Untuk tanaman sayuran. Kalau untuk tanaman buah, kalau itu diberi. Ini kalau sudah basah, kapasitas yang bilang lapang, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Apa yang dengan bibit yang banyak ini kan sama. Lebih mudah lagi kalau kita bagus dan main itu jaraknya itu bisa diatur. Kalau orang kadang-kadang rumput ini tebal bertumbuhannya gitu. Kita bagusin begini aja. Kalau biasanya ada juga per lubang-lubang dari botol aqua dilobangin, nanti di botol aqua itu kan dipegang akarnya ke bawah dia ke sini ya. Nyari nanti akarnya akan ke bawah ke sini. Jadi di botol aqua diginiin. Tapi agak ribet kita potong itu buat lubang itu. Jadi aja dia. Buat lubang semua. Niki langsung aja. Kalau ibu nimu teknik nimu itu banyak juga tuh.